Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Nah, udah lama nih kita nggak bahas soal no contact. Jadi gini guys, langgar aturan no contact. Cuma kalau kejadian ini benar-benar terjadi ya. Nih ya, gua nggak peduli seberapa kangen kamu sama dia. Maksudnya seberapa kangennya kalian semua. Udah berapa malam nggak bisa tidur gara-gara mikirin masa lalu bareng dia. Atau seberapa yakin kalian kalau dia tuh the one. Tapi serius deh, kalau kalian nekat ngubungin dia terlalu cepet, bisa-bisa malah ngerusak semua peluang buat balikan. Tapi, ada satu pengecualian nih, satu tanda langka tapi kuat banget. Dan kalau kalian lihat tanda ini, itu artinya waktunya buat gerak. Di video ini gue bakal jelasin, kapan sih momen yang emang masuk akal, baik secara strategi maupun perasaan, buat ngelanggar aturan no contact. Dan juga bakal kasih tahu gimana cara ngenalinnya. Kenapa kebanyakan orang sering salah langkah dan harus ngapain kalau emang niat mau ambil alih kendali lagi. Dan mungkin aja, balikan juga bisa kejadian. Let's break it down guys. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih no contact itu ampuh banget. Dengerin baik-baik ya. No contact tuh bukan buat ajang balas dendam. Bukan buat pura-pura cuek, apalagi buat sok nggak peduli. Ini soal ngambil lagi kendali yang sempet hilang. Apalagi kalau kalian udah pernah sayang banget terus ditinggalin gitu aja. Kayak ditarik karpet dari bawah kaki kamu pas lagi berdiri, ya kalian ngerti lah maksudnya. Nah, pas kalian memutusin buat no contact, itu bukan buat nyakitin dia, tapi buat nolong diri sendiri. Biar kalian bisa healing dari drama-drama nggak jelas, sinyal-sinyal PHP, dan overthinking tiap malam yang isinya cuman salah gue di mana ya? Coba deh pikir, tiap kali kalian bales chat yang cuma remah-remah doang dari dia, atau kepoin story dia sambil berharap ada kode-kodean, itu sebenarnya bikin posisi kalian makin kelihatan desperate. Masih kelihatan kayak orang yang ngejar, yang berharap, yang masih tersedia 24/7. Padahal kenyataannya makin gampang didapetin, makin nggak ada harganya. Misalnya gini, kamu udah no contact let's say 15 hari lah setelah putus tuh, rasanya kayak roller coaster emosi. Dan misal di hari ke-17 atau 20, si doi tiba-tiba update story, isinya foto lama dia yang kamu fotoin pas jalan berdua. Nggak ada caption, nggak ada konteks, cuman vibes. Dan pas kamu lihat ini, boom, langsung kena pancing. Kamu ngechat, gue lihat story kamu, mau ngobrol nggak? Tahan dulu guys, dan tahu nggak? Bisa aja nanti chat kamu. Ditinggal di read doang loh, ngehe banget kan? Ya itu jebakan. Dia cuma mau tahu apa masih punya pengaruh atau enggak. Dan ternyata, masih. Padahal dia nggak niat balikan, cuman pengen tes kekuatannya masih ada apa enggak. Nah gini ya, no contact tuh bukan tombol pause, tapi reset. Jadi inget, ini ngasih pesan ke dia. Akses ke gua udah nggak otomatis kayak dulu. Kalau kamu mau balik, harus usaha. Dan kalau kamu maininnya bener, itu bikin dia mikir, gua kehilangan sesuatu yang berharga nggak sih? Nah, pertanyaan itu bukan chat yang isinya, hey apa kabar beb? Kamu yang bikin dia mulai mikir ulang. Jujur aja deh, nggak ada yang lebih desperate daripada chat, cuman ngecek kabar aja, sementara dia di luar sana, kayak nggak pernah ngerasa kehilangan apapun. Jadi tanya ke diri kamu sekarang, diam kamu ini lagi ningkatin value kamu? Atau malah komunikasi kamu bikin kamu kelihatan makin nggak punya posisi? Kalau jawabannya yang kedua, berarti kamu bukan lagi no contact, tapi setengah-setengah. Dan hasilnya? Cuman bingung, drama ngehe lagi, dan mental capek. Jadi jelas ya, kecuali dia datang bener-bener niat, minta maaf dengan tanggung jawab yang nyata, saat kamu diem aja, itu kekuatan kamu, itu posisi kamu, gitu bro sis. Nah lanjut ya. Jadi gini, kita tegasin dulu ya. 99% dari waktu, ngelanggar no contact itu kesalahan besar. Serius, kamu nggak ngechat dia cuma karena kamu lagi kesepian. Kamu nggak check-in ke dia cuma karena ulang tahunnya dia lewat timeline kamu. Kamu nggak tiba-tiba nanya kabar gara-gara lihat dia posting quote galau yang bikin mikir, jangan-jangan dia nyindir gue nih. Itu semua pancingan, dan kamu bukan ikan. Tapi, ada satu kondisi, yang kalau itu kejadian, kamu boleh banget mikir ulang buat buka suara lagi. Dan itu adalah kalau dia bener-bener ngehubungin kamu dengan tanggung jawab emosional. Nah,
Sekarang gue bakal kasih contoh. Mana yang bener, mana yang zong. Pesan yang salah tuh biasanya bunyinya gini. Hey stranger, aku kangen. Semoga kamu baik-baik aja ya. Nah lihat tuh, kelihatannya manis ya. Tapi sebenarnya itu bukan tanda damai. Itu cuman buat ngelacak. Masih bisa gue akses nggak ya? Dan pas kamu bales, langsung kayak anjing denger namanya dipanggil. Kamu udah kasih jawaban. Masih bisa. Fix. Ego dia kenyang. Tapi lo habisin harapan. Tapi pesan yang bener, yang bisa kamu anggap serius, tuh bunyinya kira-kira gini. Aku udah mikir soal apa yang salah, aku sadar udah nyakitin kamu dan gak handle semuanya dengan baik. Aku kangen, bukan cuman karena nyaman, tapi karena kamu. Kalau masih ada kesempatan, aku pengen benerin semuanya. Nah ini baru real talk. Ini bukan sekedar perasaan, ini pertumbuhan. Ada refleksi, ada tanggung jawab. Dan sebelum kamu dengar pesan kayak gitu, mendingan kamu tetap silent mode on. Jangan salah paham ya. Mantan yang bosen beda banget sama mantan yang udah berubah. Banyak banget yang ngechat duluan tuh sebenarnya nggak niat balik. Kalau kamu respon, ego mereka kenyang lagi. Tapi kalau kamu cuek, mereka jadi penasaran. Gue pernah di posisi ini. Baru aja nih no contact sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Terus dapet chat dari mantan. Hey, spontan kaget sekaligus senang dan langsung bales dong. Kayak roket, cepet banget. Hasilnya? Anjing beda, 4 jam kemudian dibales. Oh iya, semoga kamu baik juga. Dan selesai. Udah, balik lagi tuh ke titik nol. Naik wahana emosi tanpa sabuk pengaman, tanpa arah, tanpa penutupan. Intinya gini, kamu tuh bukan dirindukan, kamu cuma sempet dilupain, terus keinget lagi, dan akhirnya dibuang lagi. Jadi, inget ya gengs, diem kamu itu mahal banget. Jangan buang harga diri kamu cuma karena notifikasi, hey. Yang kamu tunggu bukan chat manis asal-asalan, tapi kata-kata yang datang dari kesadaran, dari pertumbuhan, dari niat buat benerin semuanya. Kalau itu belum ada, tahan, stay strong, dan pegang kendali. Oke, lanjut lagi ya bro sis, masih di jalur yang sama nih, buat kamu yang nanya. Terus gimana dong caranya tahu kalau dia ngehubungin itu beneran tulus, bukan cuma iseng atau karena bosen? Gua kasih bocoran nih, ada 3 tanda penting yang bisa kamu jadikan patokan. Biar kamu nggak kejebak drama lagi. Yang pertama, tanggung jawab alias accountability. Jadi, dia nggak cuma ngomongin soal perasaan doang kayak, aku kangen, aku sedih, tapi dia bener-bener bahas tindakannya. Dia ngaku salah, tanpa nyalahin kamu balik atau nyeret-nyeret masa lalu buat alasan. Intinya, dia tahu bagian mana yang jadi kesalahannya, dan dia ngaku itu. Udah beda level lah dari sekadar curhat. Kedua, pesannya harus jelas dan personal. Jadi bukan cuma ngirim, aku kangen kamu, yang generik kayak template lebaran. Tapi ada sesuatu yang spesifik, nyentuh ke kejadian nyata yang pernah kalian alamin. Misalnya gini, aku banyak mikirin soal gimana aku nge-freeze pas kita terakhir debat, dan kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Nah itu baru namanya pesan yang layak dipertimbangin. Ada bukti dia mikir dan refleksi, bukan asal lempar emosi. Terus yang ketiga, ada niat buat benerin semuanya. Bukan cuma ngajak ngobrol atau nostalgia doang. Jadi bukan sekadar ayo ngobrol yo, tapi lebih ke arah, gue mau perbaiki, dan ini yang gue siap lakuin. Ada usaha nyata dari dia, bukan cuma mancing biar kamu yang gerak duluan. Kalau pesannya nggak punya 3 unsur itu, tanggung jawab, spesifik, dan niat benerin, ya udah, kamu tetap diam aja. Bukan karena kamu jahat atau cuek bebek, tapi karena kamu lagi jaga kewarasan diri. Nih ya logikanya. Ngapain coba kamu masuk lagi ke hubungan yang rusak sama orang yang bahkan gak mau ngaku kesalahannya? Itu sama aja kayak bangun rumah di atas pondasi retak terus kaget pas rumahnya roboh lagi. Ya gimana gak roboh? Jadi kalau dia ngehubungin dan yang ditawarin cuman kenangan, perasaan abu-abu, atau chat ngambang yang bikin kamu nebak-nebak, skip aja. Tapi kalau yang datang itu refleksi, tanggung jawab, dan effort nyata, baru deh kamu pikir-pikir buat bales. Dan inget ya, pas kamu bales, kamu bukan balik jadi yang dulu, yang desperate nungguin dia. Kamu bales dari posisi yang udah kuat, yang udah healing, yang udah upgrade diri. Kamu bukan orang yang ngemis buat dipilih lagi, tapi orang yang udah siap milih juga. Gitu, gengs.
Jadi lain kali ada notif dari mantan, jangan langsung deg-degan. Baca pelan-pelan, lihat isinya, dan tanya ke diri lo. Ini chat tulus atau cuma nostalgia sesaat? Kalau cuma iseng, silent mode on. Tapi kalau serius, kamu udah tahu cara hadapinnya. Lanjut lagi ya gengs, sekarang kita bahas hal yang paling banyak bikin orang kejebak tanpa sadar, yaitu pesan dari mantan yang kelihatannya dalam. Padahal sebenarnya cuma asap doang, ilusi. Banyak yang ngira itu tanda dia mulai luluh, pengen balikan, atau malah minta diselamatkan. Tapi sayangnya, enggak. Kamu bacanya pakai hati, padahal kamu harus mulai bacanya pakai logika dan mata kamu yang waras. Jadi gini, biar kamu nggak kejebak drama ala FTV, gua kasih kamu 3 kunci utama yang wajib banget ada di pesannya dia, sebelum kamu mikir buat keluar dari mode diem. Miss, 1 aja? Udah, fix kamu jalan balik ke jebakan emosional yang sama. Pertama, tanggung jawab asli. Dia harus bisa ngaku salah tanpa muter-muter nyalahin kamu. Bukan cuma bilang, aku kangen. Karena itu cuma umpan emosi. Bukan koneksi, tapi kenyamanan yang dia kangenin. Kamu cari pesan yang kayak gini. Aku yang ngejauh waktu seharusnya aku lebih terbuka. Atau, aku ngerusak hubungan kita, padahal sebenarnya itu hal baik. Aku aja yang belum siap. Bukan yang kayak, ya kita berdua sama-sama salah sih. Atau yang lebih ngeselin, maaf kalau kamu ngerasa tersakiti. Kalau masih gitu doang, itu bukan tanggung jawab, itu akrobat kata doang. Kedua, spesifik. Ini penting buat ngebuktiin dia beneran mikir, bukan cuman iseng atau mabuk doang. Kalau dia cuma bilang, aku kepikiran kamu, itu udah template sejuta umat, kebanyakan dipakai pas lagi bosen jam 2 pagi. Tapi kalau dia bilang, aku nggak bisa berhenti mikirin malam itu kita ngobrol sampai jam 4 pagi. Atau, aku nyadar, aku dingin banget waktu kamu buka diri, dan kamu nggak pantas diperlakuin kayak gitu. Nah itu beda cerita. Itu bukan basa-basi, itu bukti dia mikirin detailnya. Spesifik itu penanda dia kangen kamu yang beneran, bukan cuman ide tentang kamu. Ketiga dan paling penting, niat buat benerin, bukan cuman ngobrol nostalgia. Ini sering banget dilupain. Ngerasa sesuatu tuh gampang, tapi ngelakuin sesuatu itu yang langka. Jadi kamu mesti cari pesan yang ada arah dan aksi, bukan cuman emosi. Kayak, boleh kita ngobrol? Aku pengen benerin ini. Aku siap usaha kalau kamu masih buka kesempatan. Aku pengen mulai dari awal, tapi kali ini dengan cara yang beda. Itu baru serius. Tapi kalau cuma, aku kangen masa-masa kita dulu. Halah kontol. Ya itu mah nostalgia, bukan rencana. Lanjut nih gengs. Kita udah ngomong panjang lebar soal kapan kamu boleh banget bales chat dari mantan. Sekarang gue mau kasih tahu kamu. Kalau kamu akhirnya mutusin buat bales, kamu harus bales dengan cara yang bener. Nggak boleh asal. Nggak boleh pakai hati doang. Jadi gini, misal kamu udah nunggu, udah sabar, udah diem kayak ninja. Tiba-tiba doi muncul, dan kali ini beneran serius. Bukan cuman hey stranger atau emoji malam-malam yang ngarep dibales. Dia udah nunjukin tanggung jawab, ngomongnya jelas, ada usaha buat benerin. Nah sekarang kamu berdiri di persimpangan. Kamu bales nggak nih? Dan kalau iya, gimana caranya biar nggak kelihatan kayak kamu udah nungguin dia dari kemarin? Jadi gini ya, aturan pertama, tetap kalem, tetap santai, dan jangan langsung meleleh. Ini bukan momen buat kamu curhat, aku juga kangen kamu setiap hari, atau aku selalu mikirin kamu. Nope. Itu vibe-nya lemah banget. Kayak kamu cuma nungguin dia datang. Padahal kamu tuh bukan nunggu, kamu nimbang. Apakah dia layak buat dapat waktu dan energi kamu lagi? Jadi mulai dari posisi yang kuat. Kamu bukan dingin, tapi kamu tegas. Misal, kamu bisa balas kayak gini. Thanks ya udah reach out dan jujur. Aku juga udah pakai waktu ini buat refleksi. Aku terbuka buat ngobrol serius, tapi cuma kalau kita berdua sama-sama niat jalanin ini dengan cara yang beda. Lihat, ini pesan yang 1. Ngasih apresiasi tanpa jadi lebay. 2. Ngasih nada dewasa buat ngobrol. Dan 3. Bikin batasan. Ini bukan obrolan iseng tengah malam. Strategi kedua, lo yang set frame-nya. Dari awal, kamu yang mimpin energinya. Jangan malah balik ngejar. Jangan validasi dia biar dia balik. Jangan balik ke pola yang dulu bikin dia ilfeel. Kamu tegasin di awal, aku nggak minat muter-muter lagi atau balik ke kondisi yang kemarin. Kalau kita ngobrol, aku mau obrolan yang real, yang fokus ke depan, bukan daur ulang drama lama.
Kelihatannya emang agak kasar, tapi justru itu jujur. Dan jujur tuh seksi, apalagi buat orang yang udah biasa dapat lawan bicara yang lemah dan gampang diluluhin. Ini saatnya kamu berdiri sebagai versi diri yang baru, kuat, jelas, dan gak asal ngasih akses. Strategi ketiga, lempar pertanyaan yang bikin dia mikir. Jangan asal bales, ya udah, ayo ngobrol. Kamu kasih pertanyaan yang bikin dia nunjukin niat dan keseriusannya. Kayak, kenapa baru reach out sekarang? Apa yang beda kali ini? Kamu berharapnya apa dari obrolan ini? Kamu lihat kan? Ini bukan pertanyaan basa-basi. Oke, lanjut lagi nih gengs. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang lebih realistis ya. Karena jujur aja, kemungkinan besar 90% bahkan mantan kamu tuh nggak bakal langsung reach out dengan cara yang jelas dan tulus. Biasanya sih mereka bakal mulai dengan yang halus-halus licin gitu. Mulai dari nge-like story kamu, komen random yang nggak penting, atau bahkan kirim chat yang nggak jelas kayak, kamu masih simpen celana dalam aku nggak ya? Emang kamu mau celana dalam atau ambil perhatian? Nah, kalau udah mulai gerak-gerak kayak gitu, tapi nggak jelas juntrungannya, itu tandanya dia cuma lagi ngetes air doang tuh pakai jempol kaki. Dan kalau kamu cepet-cepet nyamber, dia bakal langsung narik balik kakinya dan lenyap lagi kayak ninja. Jadi inget baik-baik ya, ada 3 sinyal bahaya yang nunjukin kalau itu sebenarnya cuma fake reconnection. Sinyal pertama, dia kirim chat yang effortnya setipis tisu, kayak, "Hai, cuman ngecek kabar doang." Atau yang receh kayak, kamu masih simpen kutang aku nggak? Ya elah malah nanya kutang anjir, itu bukan usaha buat balikan, itu mah cuma ngecek nadi doang. Kamu masih ada nggak sih buat dia? Sinyal kedua, dia pamer-pamer di medsos. Tiba-tiba ada foto dia sama cowok cewek baru, caption penuh kode galau, atau update soal dia super bahagia sekarang. Itu semua bukan karena dia healing, tapi karena dia pengen kamu panas. Jangan kepancing bro sis. Jangan jadi pion di catur sosial medianya. Sinyal ketiga, dia ngehubungin kamu, tapi nggak ada sedikit pun tanggung jawab di dalamnya. Cuma bilang, aku lagi kangen aja akhir-akhir ini. Hello. Itu perasaan, bukan solusi. Apalagi kalau dia bilang bingung, nggak yakin, atau nggak tahu maunya apa. Loh, itu bukan tugas kamu buat beresin kebingungan orang. Kamu bukan life coach dia. Terus solusinya apa? Ya diam aja guys. Kalau nggak ada niat serius, kamu jangan kasih panggung. Diam kamu tuh jadi ujian juga buat dia. Kalau emang dia niat balik, dia bakal nunjukin usaha yang jelas. Diam itu ngefilter mana niat yang setengah-setengah sama yang beneran. Kedua, naikin value diri kamu. Banyak orang pakai metode no contact cuma buat nungguin. Tapi yang alpha, yang punya harga diri, pakai waktu itu buat leveling up. Gym in lagi, urusin keuangan, balik ke goals kamu, jadi versi terbaik kamu, biar nanti, kalaupun dia balik, dia harus ngejar kamu, bukan kamu yang ngemis minta dipilih. Penting nih mindset shiftnya gengs. Dia bukan hadiahnya, kamu yang hadiahnya. Jadi kalau dia mau balik, dia harus bawa effort, konsistensi, dan kejelasan. Kamu tuh bukan plan B, bukan sandaran pas dia gagal sama yang baru, bukan hewan peliharaan emosional yang standby tiap dia butuh validasi. Dan kalau sampai dia nggak pernah ngehubungin lagi, ya udah, biarin. Karena kalau diam aja bisa ngebubarin hubungan, artinya kata-kata juga nggak bakal nyelamatin apa-apa. Lebih baik kamu jaga ketenangan kamu daripada dapat cinta setengah-setengah dari orang yang bahkan nggak yakin sama perasaannya sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau dia munculnya nanggung, nggak jelas, atau nggak muncul sama sekali, jangan kejar, jangan panik, jangan goyah. Fokus ke diri sendiri, terus berkembang, terus bangun diri kamu. Karena ketika orang yang salah pergi, itu ngasih ruang buat yang bener datang. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga ini bisa ngebantu sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.